Bab 464. Target semua pihak. Sebelum King Wang menjawab, Jerry yang menelepon seseorang lagi. Nyonya Fei, aku membutuhkan bantuan keluarga Ye. Jerry yang langsung mengatakannya dengan lugas. Nyonya Ye yang dimaksud tentu saja ibu dari Lesi Qin, Kalista Ye. Saat berada di Jiangsu, Kalista Ye menggunakan kebenaran tentang terbunuhnya ayah Lesi Qin untuk mengancam Jerry Yang, membuat Jerry Yang bekerja sama dengan keluarga Ye. Saat ini Jerry Yang ingin menyerang Denny Yuen, jadi dia tidak akan melupakan wanita yang telah mengancamnya ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalista Ye menjawab dengan lugas. Buat sedikit masalah untuk pewaris keluarga Yuen yang sekarang, aku ingin membuatnya keluar dari keluarga Yuen. Jerry yang berkata, baik. Kalista Ye hanya menjawab dengan satu kata, kemudian dia memutuskan panggilannya. King Wang, apakah aku harus membuktikan koneksi aku lagi? Jerry yang tersenyum menatap King Wang. Saat ini King Wang baru kembali sadar, tatapannya berkilau, dua panggilan tadi telah membuatnya sangat terkejut. Terutama panggilan kepada Tiago Huang tadi, dia sangat terkejut. Salah satu kepala keluarga Huang yang terhormat, ternyata sudah takluk pada Jerry Yang. Bagi King Wang, ini benar-benar tidak terduga, tetapi semua ini nyata. Jika sudah seperti ini, dan aku masih tidak menerimanya, maka aku benar-benar tidak tahu diri. Saat ini King Wang kembali tersenyum, kemudian berkata. Saat ini, dia hanya menggunakan senyuman untuk menutupi rasa tercengangnya. Jerry yang tertawa, lalu berdiri, jika seperti itu, mari kita bekerja sama. Aku akan menantikan hari di mana kamu menjadi pewaris keluarga Yuen. Haha, baik, aku doakan ucapanmu terkabul. King Wang juga sangat senang. Setelah menunggu begitu lama, tidak disangka kemunculan Jerry yang membuatnya melihat harapan. Meskipun dia tidak tahu Jerry yang bisa membuat dia menggantikan Denny Yuen atau tidak, tetapi dia tahu, dengan dua telepon Jerry yang sebelumnya, dapat menunjukkan Jerry yang memiliki kemampuan untuk menghadapi keluarga Yuen. Meskipun Jerry yang tidak memberitahunya, apa yang harus dia lakukan, namun tentu saja dia tidak akan menolak apapun itu. Dengan cepat, seorang pria dengan pakaian gelap datang ke ruangan King Wang, dia berdiri di sana, seperti sesosok roh. Saat ini tatapan King Wang terlihat ganas, kemudian berkata, setelah bersiap begitu lama, sudah waktunya kalian melakukan sesuatu untukku. Kamu pimpin orang untuk bunuh beberapa orang. Ingin membunuh siapa? Orang itu bertanya. Rina Liu dan Sofa Yuen. King Wang mengatakan dua nama ini dengan kesal. Baik. Orang itu langsung pergi setelah mendapatkan perintah. King Wang duduk di sofa, memejamkan kedua matanya, dan tidak berhenti memijat pelipisnya. Migrainnya kambuh lagi. Penyakit ini sudah bertahan selama 18 tahun. Dengan kata lain sejak Jerry yang diusir keluarga, selanjutnya adalah dia dan ibunya yang diusir keluar. 19 tahun lalu, dia hanya berusia 17 tahun. Hingga saat ini, dia masih ingat dengan jelas, setelah dia dan ibunya diusir, mereka menetap di area kumuh pinggiran kota, ketika malam hari tiba, seorang petarung dengan pakaian hitam datang. Dia ingin membunuhnya dan ibunya, namun ibunya menghalang satu tusukan pisau ke arahnya, dan ibunya memeluk pisau itu dengan erat, sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ibunya akhirnya meninggal, dan meninggalkan dirinya seorang diri. Akhirnya dia baru tahu, orang yang ingin membunuhnya adalah utusan Rina Liu. Rina Liu adalah istri dari ayah kandungnya. Sofa Yuen adalah putra tunggal dari Rina Liu. Saat itu Rina Liu khawatir King Wang merebut kekuasaan dari Sofa Yuen, jadi dia mengutus orang untuk membunuhnya dan ibunya. Namun untungnya, setelah ibunya mati, ayahnya turun tangan, dan menekan masalah ini. Orang luar mengira, ayah King Wang memberikan King Club kepada King Wang hanya untuk memberikan kompensasi kepada ibu King Wang. Namun hanya King Wang yang tahu, King Club adalah milik ayahnya, dan dia baru memberikannya kepada King Wang kepada dirinya setelah ibunya meninggal sebagai kompensasi untuk dirinya. Selama beberapa tahun ini, dia selalu mengumpulkan petarung secara diam-diam,
tujuannya untuk menunggu hari ini, melakukan balas dendam. Dahulu dia tidak berani bertindak, karena khawatir setelah Rina Liu dan Sofa Yuan mati, keluarga Yuan akan memeriksa dirinya, namun sekarang dia sudah tidak takut. Dua telepon Jerry yang tadi sudah dapat memberikan masalah besar untuk keluarga Yuan, keluarga Ye dan keluarga Huang menyerang keluarga Yuan di waktu yang bersamaan. Mungkin keluarga Yuan akan takut hingga melarikan diri, jadi bagaimana mungkin bisa memeriksa kematian Rina Liu dan Sofa Yuan. Setelah Jerry yang keluar dari klub, dia kembali ke hotelnya seperti biasa. "Kak Jerry, seharusnya King Wang tidak akan menjual kita bukan?" Setelah kembali ke hotel, Charles Ma bertanya dengan cemas. Jerry yang tersenyum dan berkata, "Memangnya kenapa jika dia mengkhianati kita?" Mendengar ucapan tersebut, Charles Ma tercengang. Kemudian dia teringat keduduk Jerry yang, Dai baru menyadari pertanyaan dirinya tadi sangatlah bodoh. Jangankan 8 keluarga besar kota Yan, bahkan orang-orang dari kerajaan Kyushu juga tidak menakutkan lagi bagi Jerry Yang. Setelah mandi, Jerry yang melakukan panggilan video dengan Lee Si-kin. "Ayah." Ketika panggilan tersambung, wajah kecil yang menggemaskan muncul di layar. Happy menyapa dengan senang. "Happy, apakah kamu merindukan ayah?" Ketika melihat putrinya, Jerry yang tersenyum dengan lembut. Saat ini, Happy sedang di dalam pelukan Lee Si-kin. Lee Si-kin juga tersenyum menatap Jerry yang rindu. Happy sangat rindu dengan ayah. Suara Happy yang menggemaskan terdengar. "Rindu ayah melakukan apa?" Jerry yang bertanya dan tersenyum. "Rindu ayah menceritakan dongeng, rindu ayah mengajak Happy pergi ke kebun binatang, rindu ayah mengajak Happy pergi ke taman bermain." Happy berkata dengan senang, lalu tangannya tidak berhenti bergerak. Jerry yang tersenyum, "Ternyata kamu ingin ayah mengajak kamu bermain." Lee Si-kin juga tersenyum, lalu bertanya, "Apakah kamu baik di sana?" Jerry yang mengangguk, "Baik, semuanya sudah hampir selesai, beberapa hari lagi akan pulang." Setelah mereka berbincang beberapa saat, panggilan video baru berakhir. Keesokan paginya, sebuah kabar yang mengejutkan muncul di surat kabar kota Yan. Kabar itu adalah tentang kematian Rina Liu dan Sofa Yuan. Ketika melihat kabar ini, dia juga sedikit terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kematian dua orang ini, namun tentu saja dia tahu. Mengenai semua yang King Wang hadapi saat itu, dia mengetahuinya dengan jelas. Karena Rina Liu yang kejam ini, dia mengutus orang untuk membunuh King Wang dan ibunya. Sedangkan ibu dari King Wang terbunuh karena menyelamatkan King Wang. Jadi bagaimana mungkin King Wang melepaskan kesempatan yang baik ini untuk balas dendam? Selain itu, jika Sofa Yuan tidak mati, bagaimana mungkin dia bisa kembali ke keluarga Yuan? "Sepertinya, sejak awal kamu sudah melirik posisi penerus keluarga Yuan." Jerry yang tersenyum dan berkata, "Ayah dari King Wang hanya memiliki Sofa Yuan, saat ini Sofa Yuan dan ibunya terbunuh. Jadi tentu saja dia akan membawa King Wang pulang ke keluarga Yuan." Dengan cepat, sebuah kabar yang mengejutkan kembali tersebar. Penerus keluarga Yuan yang sekarang, membunuh Sofa Yuan secara diam-diam, demi menduduki posisinya dengan stabil. Kabar ini seperti bom nuklir, tidak berhenti menyebar. Tentu saja, penyebaran berita ini adalah tindakan Jerry Yang. Saat ini keluarga Huang dan keluarga Ye sudah menyerang Denny Yuan secara bersamaan, jadi Denny Yuan pasti sedang kesulitan. Ditambah lagi dengan fitnah pembunuhan Sofa Yuan, mungkin saat ini keluarga Yuan tidak akan memaafkan Denny Yuan begitu saja. Denny Yuan yang sekarang sudah menjadi target semua pihak. Bersambung.